البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Apa hukum asal utang piutang dalam keadaan tidak mendesak atau tidak terlalu membutuhkan? Kalau ditanya hukum asal utang piutang, akhwan, di dalam syariat kita hukum asal berhutang itu dijauhi, diperingatkan. Jangan sampai seorang menjatuhkan diri di dalamnya tanpa kedaruratan. Kenapa? Karena banyaknya dalil-dalil yang memperingatkan kita dari masalah hutang. Nah, baik dalam sahihain maupun di luar sahihain. Taib. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan hal ini kepada para sahabat, akhwan, beliau tunjukkan keengganan untuk menyolati seseorang yang memiliki hutang dan belum melunasinya. Padahal dari kalangan sahabat, dan beliau orang yang memiliki sifat rahmah sangat tinggi, tapi beliau menyengaja untuk tidak menyolati, tidak mau menyolati seorang yang masih meninggalkan hutang. Agar apa? Agar yang lainnya jangan bermudah-mudahan tentang perkara hutang. Sampai dalam kisah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, karena kasihan terhadap si mayit, kemudian mengatakan bahwasanya hutangnya menjadi tanggunganku ya Rasulullah. Ketika sudah ada yang menanggung dan akan melunasinya, baru Nabi SAW berkenan untuk menyolatinya. Bahkan para syuhada diampuni semua dosa-dosanya kecuali satu hal, yaitu perkara dain, perkara hutang. Jadi antara riwayat hadis tentang masalah hutang yang menunjukkan beratnya perkara itu, akhwan, yaitu hadis dalam Sunan Nasa'i yang dihasankan oleh Syekh Albani. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan juga bagaimana itu merupakan perkara yang berat. Perhatikan kisahnya ini. Nah, dari Muhammad bin Jahsh radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu ila sama. Dulu kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengangkat kepalanya ke arah langit. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di keningnya. Menunjukkan apa? Beliau merasa sangat berat. Nah, orang kalau meletakkan telapak tangan di kening, diusap-usap di keningnya, sesuatu yang berat, syadid. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi thumma qala subhanallah. Madza nuzzila minat tasydid. Subhanallah, apa yang telah diturunkan dari suatu peringatan keras, tasydid, yaitu apa? Sesuatu yang keras peringatannya. Fasakatna wa fazi'na, maka ketika melihat Rasulullah demikian, kami pun diam dan kami geger, kaget. Kaget dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman saat itu Nabi tidak menerangkan apa. Jadi para sahabat bertanya-tanya dalam diam mereka, apa sebenarnya perkara berat ini. Falamma kana minal ghad, maka tatkala di keesokan harinya, sa'altuhu ya Rasulullah ma hadat tasydid alladhi nuzzil. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa peringatan berat yang diturunkan ini? Faqala walladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila
wa alaihi dain ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu. Berkali-kali ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyi, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan lagi, thumma qutila, kemudian dia berjuang lagi, terbunuh lagi di jalan Allah 2 kali, thumma uhyi, seandainya dia dihidupkan lagi, kemudian setelah itu kemudian qutil lagi, terbunuh lagi 3 kali, dia mati syahid. Seandainya seorang 3 kali mati syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi dain, dan dia masih memiliki hutang, ma dakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yuqda anhu dainuh, sampai hutangnya itu dilunasi. Nah, ini termasuk peringatan yang sangat keras tentang perkara hutang. Nah, sehingga hukum asal pada masalah hutang akhwan, yaitu seorang berusaha menjauh, meninggalkannya sebisa mungkin, kecuali dalam keadaan darurat yang memang dia tidak bisa menghindar darinya. Makanya di antara kalimat bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin, akhwan, karena melihat manusia pada zaman sekarang bermudah-mudahan sekali dalam masalah hutang, bahkan memang didorong untuk hutang. Orang kaya saja, akhwan, pada zaman sekarang mau beli yang cash itu milih belinya kredit, belinya utang. Padahal mampu untuk cash, mampu untuk dia segera lunas dalam jual belinya, tapi milihnya hutang. Dan dipermudah kalau hutang daripada dia beli cash, beli mobil, beli motor dan seterusnya, juga rumah dan seterusnya. Terkadang pada hal-hal yang tidak butuh saja seorang, karena tadi perkara hutang itu ditawarkan dengan dengan sangat luas, sehingga manusia tergiur dan meremehkan masalah ini. Ini kita berbicara tentang hukum asal utangnya saja, tanpa melihat perkara riba yang terjadi padanya. Maka nasihat untuk kita semua, akhwan, untuk seorang menghindar sebisa mungkin dari hutang dan bersabar dengan ketersedikitan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena ini kalimat bagus, akhwan, dari ulama kita, lebih bagus kita baca dari nasihat-nasihat beliau daripada kita mendatangkan nasihat sendiri. Kata beliau, wa katsirun minan nasi yatahawanu bi amrid dain fayastadinuna li umurin kamaliyah la hajata lahu biha. Banyak dari manusia meremehkan tentang perkara hutang. Mau beli siomay saja hutang, padahal dia masih kenyang. Betul ya, siomay kamaliyah. Ya, sekedar penyempurna, ya kan, ingin sedikit enak saja lidahnya. Atau beli hal-hal yang penyempurna, tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan padanya. Tayyib, sudah punya sendal, pengen sendal yang baru. Tayyib, kamaliyah sifatnya, penyempurna, bukan perkara pokok. Bal qad yastadinuna li umurin muharramah tulhikuhu bil musrifin. Bahkan terkadang berhutang untuk perkara yang diharamkan, yang memasukkan dia dalam kategori orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa hadza ghalat, dan ini kekeliruan. Safahun fil aqli wa dhalalun fid din. Ini merupakan bentuk safah, yaitu kedunguan, kepandiran dari sisi akal, dan juga kesesatan dari sisi agama. Mereka-mereka yang sifatnya seperti itu, akhwan, tidak ada kedaruratan, tidak ada hajah kok hutang.
Kenapa? Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yurshidir rajula alladhi talaba minhu an yuzawwijahu wa la mahra ladaihi faqala iltamis walau khataman min hadid faqala la ajid lam yakun lahu istaqrid minan nas. Ini juga contoh yang bagus untuk kita ambil. Pendalilan dari Syekh bin Utsaimin bahwasanya masalah hutang tidak bermudah-mudah. Karena Nabi ketika berbicara kepada laki-laki yang pengen nikah itu, dia sudah kebelet nikah, ingin nikahi seorang wanita yang saat itu dia menawarkan dirinya kepada Nabi, tapi Nabi tidak berkenan. Akhirnya laki-laki itu mengatakan, "Nah, saya nikahi saja wahai Rasul." Ternyata dia tidak punya apa-apa, mahar tidak punya. Iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun hanya sekedar cincin besi untuk jadi mahar. Nabi suruh mencari, walaupun perkara yang saya remeh untuk dijadikan dijadikan mahar. Nabi tidak menyuruh dia untuk hutang kamu untuk beli perlengkapan, untuk walimah dan seterusnya. Bersabar akhwan. Tapi bahkan Nabi SAW ketika cincin besi pun tidak punya, maka Nabi mengatakan, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Qala na'am, qala zawwajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki berupa Al-Quran untuk engkau ajarkan kepada istrimu. Ini maksudnya, yaitu dia nikahnya dengan mahar pengajaran Al-Quran. Tidak disuruh untuk utang. Hadza ma'anna zuwaj amrun daruri wa amrun masyru' fa huwa daruriyun min haythul fitrah. Ini bersama dengan perkara menikah itu perkara yang darurat, perkara yang disyariatkan. Dari sisi fitrah darurat, kita butuh. Dari sisi syariat dia merupakan sunnah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi tidak menyuruh orang tadi untuk ngutang. Maka nasihat beliau, fa nasihati li ikhwani awalan alla yatahawanu bid-dain ibtidaan wa an yusaddidu wa yuqaribu wa alla yuhawilu an yakunu kal aghniya fi ma'akilihim wa masyaribihim wa malabisihim wa maraqibihim wa an yaqtasiru ala ma tad'u ad-darurata ilaih. Maka nasihatku kepada saudara-saudaraku pertama kali untuk mereka tidak meremehkan perkara dain dengan memulainya. Karena kalau sudah terbiasa memulai hutang ikhwan biasa, maka kalian juga ini para santri ini, nah terkadang kiriman habis untuk nyaur hutang. Nah, jangan dibiasakan hutang. Nah, kalau kiriman belum datang, ya bersabar. Baik, kiriman belum datang, bersabar. Kecuali memang daruri, misalnya sudah waktunya untuk untuk beri beras misalnya, kok belum ada, masih jauh hari Jumatnya. Ini amrun daruri daripada tidak dapat jatah misalnya. Tapi kalau tidak darurat, jangan memulai dengan hutang. Kemudian wa an yusaddidu wa yuqaribu, untuk bersikap lurus dalam masalah ini, berusaha untuk mendekat yang paling bagusnya. Jangan seorang berusaha untuk seperti orang-orang kaya dalam menu makanan, minuman, pakaian, tapi sebenarnya tidak punya. Ini karena memang terkadang gaya manusia saat ini seperti itu ikhwan, terpengaruh dengan media-media, ingin menunjukkan kaya padahal sebenarnya tidak punya. Terpengaruh dengan orang-orang kufar, menganggap bahwasanya penampilan luar itu yang utama. Kemudian untuk mencukupkan diri pada hal-hal yang memang kedaruratan menuntut, ketika butuh hutang, ya hutang pada hal yang darurat.
wa an yaktasiru ala ma tad'u ad-daruratu ilaihi fima yastadinunahu minan nas. Ini mencukupkan pada hal-hal yang darurat ketika mau mengutang kepada manusia. Ini nasihat beliau, kawan. Wa aqulu ala ma tad'u ilaihi ad-darurah duna ma tad'u ilaihi al-hajah. Aku katakan kalau hutang yang memang dituntut kedaruratan, bukan hanya sekadar dituntut hajat. Ini nasihat. Kenapa? Li'anna al-insan imma an yastadina li hajatin aw li daruratin aw li israf. Karena manusia ketika ngutang itu bisa karena tuntutan kedaruratan atau tuntutan kebutuhan atau untuk berlebih-lebihan. Naam, maka kata beliau faliyajtanib al-istidanata lil israfi walil hajah. Jauhi ngutang untuk berlebih-lebihan. Naam, dan juga yang sifatnya masih sekedar butuh. Wala yastadin illa lid darurah, dan tidak ngutang kecuali untuk perkara yang memang darurat. Ini penting, akhwan, nasihat dari beliau. Nah, dan banyak-banyak memohon jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Karena perkara dain, perkara yang berat, kita tidak tahu matinya kapan. Kita tidak tahu matinya kapan. Dan di antara hal yang menghalangi seseorang setelah kematian dari keutamaan yang banyak, akhwan, bahkan dari pengampunan, adalah masalah hutang. Tapi di sisi yang lain juga ketika hutang berupaya untuk betul-betul dicatat, terutama yang berhutang, yang punya hutang ini, hendaknya betul-betul dia berhati-hati, jangan sampai dia sudah ngutang tidak catat. Aku nggak nyatat dia yang hutang kok tidak nyatat. Dicatat, orang berhutang itu dicatat karena dia yang berkewajiban melunasi. Dia yang punya beban berat kalau sampai mati belum melunasi. Berarti jawaban ringkas dari apa yang ditanyakan, bahwasanya hutang hendaknya, kawan, seorang tidak menerjunkan diri kecuali pada kondisi yang darurat. Jika seorang ingin selamat, ingin nyaman. Cuman kalau suatu saat memang ada hajah dan dia butuh hutang dan punya kemungkinan besar untuk melunasinya, maka boleh-boleh saja. Tingkatannya masih boleh. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah sifatnya nasihat. Nasihat tentunya para ulama menasihatkan kondisi yang paling akmal, paling utama, paling selamatnya. Baik. Makanya kalau yang tidak ada kebutuhan, apalagi yang sifatnya israf, ini dijauhi. Allahul musta'an, nasallallahu taufiq wassadad. Naktawi bihada, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.